sungguh baik, bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik, bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik, bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik, bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik, bersyukur puji Tuhan, jiwa yang penuh cinta takkan pernah lelah. 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 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jiwa yang penuh cinta takkan pernah lelah. Jiwa yang penuh cinta takkan pernah lelah. Kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri. Jiwa yang penuh cinta takkan pernah lelah. Jiwa yang
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam dari Majelis Jemaat GKI Surya Utama. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun hari ini kita terpisah secara fisik, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, saya harap ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Mengapa? Karena Allah kita baik. Allah kita adalah Raja. Dia yang memelihara kita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, mari kita ajak keluarga kita, pasangan kita, teman-teman kita, bahkan seluruh dunia untuk bernyanyi, menyatakan bahwa Allah kita Raja. Mari dengan berdiri kita menyanyikan, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah kembali. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, pada minggu pagi ini, kita akan mengangkat sebuah tema yaitu mengikut Kristus yang sejati. Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah kita menyadari bahwa kita adalah seorang Kristen? Pernahkah kita menyadari bahwa kekristenan yang kita miliki adalah kekristenan yang sejati? Saudara, tidak setiap orang memahami akan kekristenannya. Itulah sebabnya kita ingin belajar bagaimana memahami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Di dalam Efesus pasal 3 ayat ke-16 dan 17 dinyatakan demikian, saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktu
tanpa terasa, setengah tahun telah kita lalui. Apakah di dalam masa-masa ini kita terus taat dan memuliakan Tuhan? Sebagai gereja, marilah kita bersama merenungkan perjalanan kehidupan ini dan memohon pengampunan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami memohon ampunan dari-Mu atas segala ketidakpedulian kami terhadap sesama. Kadang kami berlaku tidak adil, kurang peka, bahkan mendiskriminasi orang-orang tertentu. Sebagai pengikut Kristus, kami tidak membawa damai sejahtera pada lingkungan kami. Kami mohon ampunan atas ketidakbijaksanaan kami mengelola alam yang telah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Amin. Kepada setiap umat dan gereja Tuhan yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Yesaya 44 ayat 21b. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Di pagi ini umat-Mu mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Hari di mana kami boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan lewat pujian-pujian kami. Hari di mana umat-Mu boleh menundukkan diri di dalam doa dan juga di dalam mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang boleh kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan kami hidup dalam pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yeremia, pasal 28, ayat 5. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu,
dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Mazmur 16. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Pembacaan Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Allah. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus berdasarkan Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema pada hari Minggu ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara, dari mimbar ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Saya ingin bertanya ketika saudara-saudara ada di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada dan sedang mengikuti ibadah ini, ada satu pertanyaan yang menurut saya penting untuk ditanyakan di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apa benar saudara itu adalah seorang Kristen? Saya ulangi kembali ya. Apa benar saudara-saudara itu seorang Kristen? Saya yakin saudara kita akan menjawab, saya seorang Kristen. Kenapa? Mungkin kita akan katakan, coba lihat KTP saya. KTP saya tertulis, agama saya Kristen. Atau ketika kita katakan bahwa saya adalah seorang Kristen yang sudah dibaptis dan disidi. Saya dibaptis dan disidi di GKI Bekasi Timur. Atau ketika saya juga mengatakan bahwa saya adalah seorang anggota atau keanggotaan saya dari Gereja Kristen Indonesia Surya Utama. Saudara, jawaban-jawaban demikian tentunya adalah benar. Tetapi mari kita cermati kembali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah benar saudara seorang Kristen? Maka saudara, pertanyaan itu sebenarnya tidak mudah untuk dijawab. Kenapa? Jawaban-jawaban yang tadi kita katakan sebenarnya adalah jawaban-jawaban yang menyatakan bahwa saya ini adalah seorang yang beragama Kristen dan bukan seorang Kristen. Apalagi kalau pertanyaannya dipertajam, apakah saudara adalah seorang Kristen yang sejati? Tentu jawabannya akan semakin sulit, saudara. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana kita membaca Injil Matius pasal 10, ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42, yang juga merupakan rangkaian bagian dari Matius 10,
ayat 34 sampai 42, maka kita lihat di sana bahwa Yesus sedang menyatakan satu panggilan. Apakah sebagai murid-muridnya, mereka adalah murid-murid yang benar-benar mengikut Yesus? Apakah mereka benar-benar menyatakan diri di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang-orang yang mencerminkan kehidupan Kristus? Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 10, ayatnya yang ke-40 sampai 43, dikatakan di sana, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, siapa yang dimaksud Yesus di sini dengan kata kamu? Barang siapa menyambut kamu. Kalau kita memperhatikan bagian perikop ini secara utuh, maka di dalam ayat ke-38 dikatakan bahwa yang dimaksud Yesus dengan kata kamu di sini adalah orang-orang yang mau memikul salib. Di dalam ayat ke-38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, orang-orang yang memikul salib itulah yang Tuhan nyatakan sebagai orang-orang yang menyambut kamu. Orang-orang yang mengikut Yesus di dalam salibnya itulah panggilan setiap orang untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Memikul salib tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi memikul salib mengajarkan kepada setiap kita bagaimana di tengah-tengah penderitaan yang paling sulit dalam hidup kita, kita tetap boleh melaksanakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, apalagi kalau hal ini misalnya dikaitkan dengan situasi pandemi sekarang ini. Banyak orang mengatakan saat ini saya bingung. Banyak orang mengatakan saat ini saya takut. Banyak orang mengatakan saya ini mengalami kecemasan yang begitu rupa akan masa depan saya. Apalagi kalau kita tahu di sana sini kita mendengar ada orang yang tertular virus corona. Atau kemudian kita mendengar orang-orang yang kita kenal dekat atau mungkin jauh meninggal. Dan jumlahnya makin bertambah. Tentu ini akan menambahkan ketakutan di dalam diri kita. Tetapi justru disinilah saudara panggilan kita sebagai seorang Kristen sejati. Justru di saat-saat masa pandemi yang sulit inilah kita diuji seberapa besar panggilan kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita perhatikan saudara, memang ada begitu banyak hal-hal yang bisa dilihat dari sisi medis, entah sisi etika ataupun juga sisi yang bersifat logis. Tetapi saya justru mau mengajak kita sekalian melihat hal itu dari sisi iman kita. Saudara, bagaimanakah di saat-saat yang sulit seperti ini kita diuji? Bagaimana kita memahami kehidupan iman kita di tengah-tengah masa pandemi ini? Oleh karena itulah, ketika kita mendengar apa yang dinyatakan Yesus di dalam ayatnya yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bukankah Yesus mau mengatakan ada satu kesatuan yang utuh antara diri saya, Kristus, dan Allah. Kesatuan itulah yang mau mengatakan kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bersama-sama dengan kita, bergumul di setiap penderitaan umatnya. Tetapi bukan hanya itu. Allah yang menyatu dengan kita itu adalah Allah yang juga mengaruniakan kekuatan, kuasanya yang telah ia menangkan di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya secara walaupun saudara dan saya dan semua, kalau boleh dikatakan masyarakat dunia mengalami ketakutan, kecemasan, tapi justru disinilah setiap orang Kristen ditantang imannya
untuk meyakini akan pertolongan Tuhan. Bahwa Allah yang menderita itu juga adalah Allah yang mau bersama-sama dengan kita, menyatakan kuasanya untuk menolong kita di tengah-tengah penderitaan yang ada. Yang kedua yang kita juga bisa lihat di dalam bagian perikop ini, saudara, adalah bagaimana Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara, tentu kita paling senang bicara upah. Seakan-akan kalau kita sudah bekerja, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, melayani Tuhan, melayani sesama, wah, ujung-ujungnya kita mendapatkan upah. Tapi saudara, mari kita perhatikan sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan upah tersebut. Di bagian ayat ini dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Nah saudara, yang mau digarisbawahi di sini adalah ketika seseorang menyambut orang lain itu sebagai nabi yang benar-benar menyatakan panggilannya sebagai nabi. Jadi bukan dalam arti ini bukan nabi-nabi palsu ya. Bukan hanya nabi-nabi yang seakan-akan menjanjikan sesuatu yang begitu nyaman, begitu enak. Padahal ujung-ujungnya bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Dalam kehidupan kekristenan kita juga mengenalkan yang namanya teologi makmur. Banyak tuh saudara orang yang senang sekali mendengarkan khotbah-khotbah tentang mujizat, khotbah-khotbah yang menyatakan tentang bagaimana seorang Kristen diberkati dan lain sebagainya. Tapi coba kalau khotbah-khotbah yang mengajarkan tentang penderitaan, penyangkalan diri, wah, kayaknya khotbah-khotbah itu tidak sesuatu yang disukai. Nah, tapi disinilah justru Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang diajar untuk menyambut para nabi, hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang juga menjalankan panggilannya. Banyak sih orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan, tetapi apakah mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang sejati? Justru, kalau seseorang bisa menampakkan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati, maka dampaknya itu pun juga akan terlihat. Bagaimana orang-orang di sekitarnya itu akan merasa terberkati dengan apa yang ia katakan, dengan apa yang ia perbuat dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara, di dalam perikop kita dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, kalau kita perhatikan di sini dikatakan barang siapa memberi air sejuk secangkir. Tidak banyak, hanya secangkir. Tapi belum tentu semua orang mau melakukannya. Banyak untung dan rugi kadang-kadang kita pertaruhkan di sana. Ketika kita mau membantu sesama saja, kita akan mulai berpikir, wah, orang ini kalau nanti dibantu, nanti maaf ya, ngelunjak apa enggak? Kalau orang ini nanti dibantu, nanti jadi males apa enggak? Kalau orang ini dibantu, nanti orang ini malah kayak kacang lupa kulit. Saudara, satu pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan demi sesama kadang-kadang banyak kita perhitungkan. Tetapi disinilah dikatakan bahwa ketika orang mau melakukan sesuatu yang sederhana saja, sebenarnya dampaknya itu bisa sangat luas. Coba kalau pagi-pagi Bapak Ibu keluar rumah dengan wajah yang tersenyum saja. Saya rasa ya orang-orang yang bertemu tetangga-tetangga itu akan merasakan sukacita, gembira bertatapan muka dengan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita keluar rumah dengan wajah yang datar, yang kaku, yang tanpa tersenyum,
Pasti orang-orang di sekitar kita pun juga akan mengatakan, orang ini kenapa ya? Hidupnya kok susah terus? Sepertinya banyak beban, sepertinya banyak masalah. Saudara, kita tidak menunjukkan sebagai seorang yang hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Nah, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kalau yang banyak kita taburkan, yang banyak kita sebarkan adalah berita-berita hoax yang memberi satu situasi yang menakutkan, mencemaskan. Pertanyaannya, apa panggilan kita di sana? Apakah kita hanya seperti orang-orang dunia pada umumnya? Hanya menggembar-gemborkan tentang ketakutan dan kecemasan, tetapi tidak menunjukkan sesuatu yang memperlihatkan bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Saudara, kita ingin belajar bagaimana terus mengasah kehidupan kita seperti apa yang Kristus inginkan. Kita menyadari bahwa masa pandemi ini banyak prediksinya. Bahkan ada orang mengatakan mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin juga ada yang bilang mengatakan bisa 10 tahun barangkali. Tetapi apakah hal-hal semacam ini yang harus menjadi pegangan kita? Bukankah yang menjadi pegangan kita adalah bagaimana kita boleh bersyukur di tengah-tengah situasi yang paling sulit seperti sekarang ini pun, dalam segala keterbatasan-keterbatasan kita untuk beribadah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan mungkin bersama dengan anak-anak berkumpul di depan notebook atau laptop atau mungkin handphone saudara yang kadang-kadang internetnya atau sinyalnya bisa mati nyala. Tapi karena saudara punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan, karena saudara ingin melakukan apa yang panggilan kita sebagai seorang pengikut sejati, justru di sanalah, walaupun banyak keterbatasan sekalipun, asal batin kita, niat kita untuk boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sopan, dengan tanggung jawab, saya yakin saudara, dimanapun saudara saat ini berada, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi berkat Tuhan itu akan senantiasa memenuhi kita. Karena itulah di akhir khotbah saya ingin menyampaikan pada kita saudara, mari kita semakin mempertajam panggilan kita sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Mari sebarkan apa yang baik dalam kehidupan ini sehingga banyak orang merasakan di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, ada sahabat, ada pengikut Kristus yang benar-benar bisa mensupport dirinya, membantu dirinya. Dan juga mari kita senantiasa mendekatkan diri, membangun spiritualitas kita yang kuat, supaya dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita, kita semakin mengandalkan Tuhan dan semakin mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara,
mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami sebagai umat Tuhan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan berkat nyata yang boleh kami dapatkan adalah ketika kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami sekalian bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kami menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami menjadi alpa, kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup jauh daripada-Mu. Sehingga kami tidak mengalami berkat Tuhan. Karena itu kami ingin belajar dari firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh melaksanakan firman-Mu, agar kami boleh menyatukan diri kami hanya kepada Kristus, sang sumber kehidupan itu, sehingga di tengah-tengah persoalan hidup kami tidak akan pernah takut dan cemas, sebab kami tahu Engkau ada bersama-sama kami di saat kami menderita, ataupun juga di saat-saat kami boleh melihat kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit, mungkin ada di rumah sakit ataupun juga di rumah masing-masing. Biarlah tangan kasih-Mu yang boleh menuntun mereka dalam penghiburan-Mu, dalam kekuatan iman, supaya mereka boleh melalui semua ini tahap demi tahap dalam penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami, untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil ketika kami memasuki kehidupan new normal. Satu situasi yang tentu buat kami mencemaskan atau menakutkan karena kami sadar bahwa kami tidak tahu di mana virus itu berada. Tapi biarlah dalam penyertaan Tuhan dan kedisiplinan hidup baik kami maupun juga masyarakat luas, maka kami boleh terlindungi dari penularan COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini. Kami merindukan juga dunia ini pada akhirnya boleh menemukan vaksin yang dapat menolong sesama kami. Kami juga merindukan ya Tuhan dunia ini dipenuhi kedamaian. Kami berdoa untuk situasi di Amerika atau juga di Eropa yang meluas karena situasi tentang rasisme. Kami berdoa agar pemerintah Amerika secara bijaksana dapat mengayomi warga negaranya, sehingga rasisme itu pada akhirnya bisa diatasi dan kembali boleh hidup dalam kedamaian. Tuhan, terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami, dan biarlah kami terus terpanggil untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasih Allah bagi dunia ini terwujud melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh hidupnya agar karya Allah nyata bagi kita. Dengan mengingat akan hal ini, marilah kita memberikan hidup kita untuk terus melayaninya, sehingga karya kasih-Nya nyata di tengah dunia. Saat ini kita tidak bisa membawa persembahan kita secara langsung, tapi kita bisa mentransfernya pada rekening gereja. Atau kita bisa memasukkannya ke dalam amplop
dan membawanya pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Bersukacitalah yang kali satinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu seumur hidupmu. Kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu. Berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh datang membawa persembahan kami. Terimalah ya Allah sebagai simbol persembahan diri kami dan kepercayaan kami bahwa Engkaulah Allah yang memelihara kami. Kiranya Engkau memimpin majelis jemaat yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dipakai membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Terima kasih ya Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah.
Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.